Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di rumah milenial akuntansi. Rumahnya belajar akuntansi dari generasi milenial hingga kini. Pada kesempatan ini, kita akan melakukan pembahasan tentang analisis transaksi dan jurnal umum pada perusahaan jasa. Contoh kasus pada Fathia Laundry. Namun, sebelum kita masuk materi pembahasan, jangan lupa dukung kami agar selalu dapat menyajikan materi-materi menarik tentang akuntansi dengan cara klik subscribe dan like pada video ini. Kita sedikit feedback dulu ke belakang, bagaimana kita akan melihat sebuah siklus akuntansi. Dalam siklus akuntansi, di sini diawali dengan adanya bukti transaksi, kemudian dicatat dalam jurnal, dapat berupa jurnal umum maupun jurnal khusus. Jadi, posisi kita dalam siklus akuntansi baru pada bukti transaksi dan akan masuk pada jurnal. Kemudian, untuk pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dalam proses buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laporan keuangan, jurnal penutup, serta neraca saldo setelah penutup, dan kembali ke siklus awal yaitu bukti transaksi. Kita masuk pada materi pembahasan, di mana di sini ada sebuah kasus akuntansi yang diawali dengan pendirian usaha oleh Fathia dengan nama Fathia Laundry. Transaksi lengkap dapat kita baca bersama-sama dalam tampilan monitor ini. Dari data ini kita diminta untuk melakukan analisis transaksi dan catat dalam jurnal umum. Akun-akun yang akan digunakan di sini sudah ada daftar atau bagannya. Jadi nanti kita tinggal memilih akun yang ada dalam daftar. Bisa kita lihat di sini ada akun aset ya. Jadi akun kalau diawali dengan angka 1 itu pertanda bahwa masuk kategori aset. Jika diawali dengan angka 2 masuk kategori utang. Jika diawali dengan angka 3, maka masuk kategori modal, dan jika diawali dengan angka 4, masuk kategori pendapatan. Dan terakhir, diawali dengan angka 5, berarti akun tersebut masuk dalam kategori beban. Selanjutnya, kita masuk pembahasan yang pertama, di mana di sini pada tanggal 2 Juli 2020, Fathia mendirikan sebuah usaha laundry yang diberi nama Fathia Laundry. Sebagai investasi awal, Fathia menginvestasikan uang tunai sebesar 20 juta dan bangunan sebagai tempat usaha sebesar 30 juta. Sebelum kita melakukan analisis, terlebih dahulu kita persiapkan kertas kerja analisis transaksi. Kemudian kita lihat pedoman pencatatan jurnal umum agar kita mudah mengingat atau tidak lupa, kita tampilkan di sini. Dan yang terakhir, kertas kerja untuk pencatatan jurnal umum. Selanjutnya kita melakukan analisis. Sebagai investasi awal, Fathia menginvestasikan uang tunai sebesar 20 juta dan bangunan sebagai tempat usaha senilai 30 juta. Dari transaksi ini, tentunya uang tunai ini akan mempengaruhi akun kas perusahaan akan bertambah. Dan bangunan ini akan mempengaruhi akun bangunan akan bertambah. Keduanya ini diinvestasikan sebagai investasi awal atau modal. Dengan demikian maka modal akan bertambah. Maka dapat ditulis analisis transaksinya adalah kita buat tanggalnya terlebih dahulu. Kemudian akun yang dipengaruhi yang pertama adalah kas bertambah karena setoran uang tunai. Dan bangunan bertambah karena ada setoran bangunan, dan modal bertambah karena keduanya diinvestasikan sebagai modal atau investasi awal. Selanjutnya kita lihat kategori akun, di mana kas di sini masuk kategori aset, kemudian bangunan masuk kategori aset, dan modal masuk kategori modal. Selanjutnya kita lihat pedoman pencatatan jurnal umum, di mana letak posisi bertambah dan berkurangnya masing-masing kategori. Kas bertambah karena kategori aset di sini di posisi debit.
Kemudian bangunan bertambah karena kategori aset bertambah di debit. Kemudian modal bertambah, kategori modal bertambah di kredit. Dapat ditulis ya, kas bertambah di debit, bangunan bertambah di debit, dan modal bertambah di kredit. Selanjutnya kita masukkan dalam pencatatan jurnal umum. Kita buat tanggalnya terlebih dahulu, kemudian kita masukkan akunnya. Kas bertambah di debit sebesar 20 juta, bangunan di debit sebesar 30 juta, dan modal Fathia di kredit sebesar 50 juta. Selanjutnya kita lihat transaksi tanggal 4 Juli 2020, dibeli peralatan laundry dari toko Faris senilai 15 juta rupiah, dan dibayar tunai sebesar 10 juta rupiah, dan sisanya akan dilunasi bulan depan. Sekarang kita lakukan analisis. Dibeli peralatan laundry. Kalau peralatan dibeli, berarti peralatan akan bertambah. Kemudian, dari jumlah yang dibeli ini, atau nilai pembelian peralatan 15 juta, dibayar tunai sebesar 10 juta. Dibayar tunai, artinya kita akan mengeluarkan uang kas untuk membayar. Berarti uang kas kita akan berkurang, dan sisanya akan dilunasi bulan depan. Artinya belum dilakukan pembayaran, berarti nanti akan muncul hutang. Maka dapat ditulis, analisis transaksinya adalah, kita catat dulu tanggalnya, kemudian akun yang dipengaruhi, karena pembelian peralatan tadi, peralatan bertambah. Kemudian ada pembayaran tunai, berarti kas berkurang karena untuk membayar, dan sisanya belum dibayar, maka hutang akan bertambah. Dan kita lihat lagi kategori akun, di mana untuk peralatan masuk kategori aset, kas masuk kategori aset, dan hutang usaha masuk kategori aset. Kita lihat dalam pedoman bahwa aset untuk peralatan akan bertambah, maka di posisi debit. Sedangkan kas akan berkurang, maka di posisi kredit. Dan selanjutnya hutang usaha akan bertambah, maka di posisi kredit. Dan kita lanjutkan dengan pencatatan jurnal umum tanggal 4 Juli 2020. Akunnya adalah peralatan 15 juta di debit, kas 10 juta di kredit, dan utang usaha 5 juta di kredit. Selanjutnya transaksi tanggal 6 Juli 2020, dibayar biaya untuk penerbitan iklan promosi usaha di harian Pos Kota sebesar 2 juta rupiah untuk 10 kali terbit setiap hari tanggal 10 dan 20 setiap bulannya. Dari transaksi ini dapat kita analisis bahwa dibayar, maka uang kas kita akan berkurang karena untuk melakukan pembayaran penerbitan iklan. Berarti kas akan posisi di sebelah kredit karena berkurang. Dan yang dibayar adalah iklan untuk 10 kali terbit. Karena belum menjadi beban, belum diterbitkan, maka dapat diakui sebagai iklan dibayar di muka. Maka dapat dibuat analisisnya adalah, kita buat tanggalnya terlebih dahulu, kemudian akun yang dipengaruhi adalah jenis yang dibayar adalah iklan untuk 10 kali terbit, disebut iklan dibayar di muka bertambah, dan pembayaran menggunakan uang kas, maka uang kas kita berkurang. Selanjutnya kita lihat kategori, di mana iklan dibayar di muka kategori aset dan kas kategori aset. Dan kita lihat pada pedoman, posisi bertambah iklan dibayar di muka adalah di debit, kemudian berkurangnya kas di kredit. Dan selanjutnya kita catat dalam jurnal umum tanggal 4 Juli 2020, akunnya adalah iklan dibayar di muka debit 2 juta dan kas di kredit sebesar 2 juta. Selanjutnya tanggal 8 Juli 2020 dibeli secara tunai perlengkapan kantor senilai Rp700.000. Dapat kita analisis di sini.
berarti perlengkapan kantor akan bertambah karena dilakukan pembelian. Dan karena pembelian secara tunai, maka uang kas akan berkurang untuk membayar pembelian perlengkapan ini. Maka dapat ditulis pada kertas kerja analisis transaksi adalah, kita buat tanggal lebih dahulu, kemudian akun yang dipengaruhi perlengkapan kantor bertambah karena dilakukan pembelian dan kas berkurang karena untuk membayar pembelian tersebut. Kita lihat kategori akun, perlengkapan masuk kategori aset dan kas juga masuk kategori aset. Aset akan bertambah di sebelah debit, kemudian kas akan berkurang di sebelah kredit. Maka dapat ditulis, ya, aset untuk perlengkapan bertambah di debit dan aset untuk kas berkurang di kredit. Selanjutnya kita catat dalam jurnal umum, kita tulis tanggal, kemudian akun yang dicatat adalah perlengkapan di debit 700.000, kemudian kas di kredit 700.000. Selanjutnya, tanggal 15 Juli 2020 diterima tunai pendapatan jasa laundry senilai 3 juta rupiah. Dapat kita analisis bahwa di sini terjadi penerimaan tunai, berarti uang kas akan bertambah. Dan diterimanya ini dari pendapatan jasa, berarti pendapatan jasa juga akan bertambah. Maka dapat dibuat dalam kertas kerja analisis tanggal 15 Juli 2020. Akun yang dipengaruhi adalah kas bertambah karena menerima pendapatan tunai dan pendapatan jasa akan bertambah. Kategori akun untuk kas masuk kategori aset dan pendapatan jasa masuk kategori pendapatan. Selanjutnya kita lihat posisi untuk kas bertambah maka di debit dan untuk pendapatan jasa bertambah maka di kredit. Dapat ditulis bahwa kas bertambah di debit dan pendapatan di kredit. Selanjutnya kita masukkan dalam jurnal umum tanggal 5 Juli 2020. Nama akunnya adalah kas di debit 3 juta dan pendapatan jasa di kredit 3 juta. Selanjutnya tanggal 20 Juli 2020 dibeli secara kredit tambahan perlengkapan senilai Rp200.000. Dapat kita analisis bahwa perlengkapan di sini akan bertambah karena dilakukan pembelian. Dan pembelian secara kredit maka akan mengakibatkan hutang bertambah. Maka dapat ditulis dalam kertas kerja analisis tanggal 20 Juli 2020, akun yang dipengaruhi adalah perlengkapan bertambah karena dilakukan pembelian dan hutang usaha bertambah karena belum dilakukan pembayaran atas pembelian perlengkapan ini. Selanjutnya kita lihat kategori akun di mana perlengkapan masuk kategori aset, hutang usaha masuk kategori hutang. Posisi bertambah untuk perlengkapan maka di debit dan untuk hutang maka di kredit. Dan kita masukkan dalam jurnal umum tanggal 20 Juli 2020, akun yang dicatat adalah perlengkapan di debit 200.000 dan hutang usaha di kredit 200.000. Selanjutnya tanggal 24 Juli 2020, Fathia mengambil uang tunai sebesar Rp300.000 untuk keperluan pribadi. Yang harus diingat bahwa ketika kita mendirikan perusahaan, antara keperluan pribadi dan keperluan perusahaan harus dicatat secara terpisah. Maka dengan adanya pengambilan uang untuk keperluan pribadi Fathia ini akan menjadi pengurang modal atau diakui sebagai prive. Di prive, kemudian yang diambil berupa uang tunai, maka uang tunai akan berkurang. Selanjutnya dapat kita catat dalam analisis transaksi tanggal 24 Juli 2020. Akun yang dipengaruhi adalah prive akan bertambah karena dia mengambil uang untuk keperluan pribadi dan kas akan berkurang karena diambil. Kita lihat kategori akun di mana untuk prive Fathia masuk kategori prive dan kas masuk kategori aset. Kembali kita ke pedoman pencatatan. Untuk prive akan bertambah di debit dan untuk kas akan berkurang di kredit karena masuk kategori aset.
Selanjutnya kita buat dalam jurnal umum tanggal 24 Juli 2020. Akun yang dicatat adalah Preve Fathia di debit 300.000 dan kas di kredit 300.000. Tanggal 28 Juli 2020 telah diselesaikan pekerjaan laundry pelanggan senilai Rp2 juta dan diterima tunai sebesar Rp1.500.000, sedangkan sisanya belum dilakukan pembayaran oleh pelanggan. Bisa kita analisis di sini bahwa dari jumlah pendapatan ini baru diterima tunai Rp1.500.000, maka yang diterima tunai ini akan menambah uang kas, berarti akun kas akan bertambah. Dan yang belum diterima, 2 juta dikurang 1.500.000 masih Rp500.000 merupakan piutang karena belum dibayar oleh pelanggan. Maka piutang akan bertambah dan yang 2 juta ini merupakan jumlah dari pendapatan. Maka dapat dibuat analisisnya tanggal 28 Juli 2020, akun yang dipengaruhi adalah kas bertambah, piutang usaha bertambah, dan pendapatan jasa bertambah. Kita lihat kategori akun di mana untuk kas masuk kategori aset, piutang usaha masuk kategori aset, dan pendapatan jasa masuk kategori pendapatan. Kita lihat posisi berkurangan bertambahnya bahwa aset kas akan bertambah di debit dan aset piutang akan bertambah di debit, kemudian pendapatan akan bertambah di kredit. Kemudian kita lakukan pencatatan dalam jurnal umum tanggal 28 Juli 2020. Akun yang dicatat adalah kas di debit Rp1.500.000, piutang usaha di debit Rp500.000, dan pendapatan jasa di kredit Rp2 juta. Selanjutnya tanggal 30 Juli 2020 dibayar gaji karyawan bulan Juli 2020 sebesar Rp500.000. Dapat dianalisis bahwa dibayar gaji karyawan, artinya ini akan menjadi beban gaji karyawan. Berarti beban gaji karyawan akan bertambah karena dilakukan pembayaran. Dan karena ada pembayaran, maka uang kas akan berkurang. Maka dapat ditulis dalam analisis transaksi tanggal 30 Juli 2020, akun yang dipengaruhi adalah beban gaji karyawan bertambah dan kas berkurang. Kita lihat kategori akun di mana untuk beban gaji karyawan masuk kategori beban, kas masuk kategori aset. Kita lihat dalam pedoman bahwa beban akan bertambah di debit dan aset akan berkurang di kredit. Jadi beban gaji karyawan bertambah di debit, kas akan berkurang di kredit. Selanjutnya kita catat dalam jurnal umum tanggal 30 Juli 2020. Beban gaji karyawan akan di debit Rp500.000 dan kas di kredit Rp500.000. Demikian Sobat Milenial pembahasan kali ini. Kami ucapkan terima kasih telah mengunjungi rumah milenial akuntansi. Rumahnya belajar akuntansi dari generasi milenial hingga kini.